Halo, assalamualaikum ya Sabi. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala macam penyakit ya. Amin. Dan sayang banget hari ini, kali ini kita nggak bisa ngadain diklat secara face to face, melainkan secara online karena situasi yang tidak memungkinkan. Tapi aku berharap kalian tetap semangat. Nah, perkenalkan, nama aku Candik Ayu Nikmah, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017. So you might know what semester I'm now. And ada yang tahu kita akan bahas apa hari ini? Ada yang tahu materinya apa? So, ya. Sejarah jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Karena kalian sekarang ada di LPM Arosail, Lembaga Pers Mahasiswa, artinya kalian akan selalu berdampingan dengan kata jurnalistik. So, mari kita berkenalan dengan jurnalistik. Let's check it out. Jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik adalah proses, teknik, dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Jadi dalam jurnalistik itu ada pengumpulan data, lalu proses penulisan, penyuntingan atau editing, dan kemudian dipublikasikan. Jurnalistik berasal dari kata journal yang berarti catatan harian, catatan sehari-hari, atau surat kabar. Kata journal berasal dari bahasa Latin journalis yang berarti orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan sehari-hari. Lalu ada media dan bentuk jurnalistik, ada apa aja ya? Yang pertama ada televisi, lalu ada radio, ada media cetak atau koran, majalah, dan sebagainya. Lalu yang dekat dengan kita adalah media online. Terus, apa sih pers? Ada yang tahu pers itu apa? Menurut UU Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1, pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan media cetak, media elektronika, dan segala jenis. Lalu, fungsi dan peran pers. 1. Sebagai media pendidikan. 2. Sebagai media informasi. Dan yang ketiga, sebagai kontrol sosial. Apa sih yang dimaksud fungsi dan peran pers sebagai kontrol sosial itu? Pers maksudnya harus bisa menjadi alat untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti situasi di Indonesia saat ini ya, kemarin kan ada demo di Tugu Kartasura. Nah, disitulah peran pers itu ada, jadi menyampaikan informasi dan sebagai kontrol sosial terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan sebagainya. Nah, kita kan ada di LPM ya, di Lembaga Pers Mahasiswa. Tentunya kita harus tahu juga apa sih pers mahasiswa itu. Pers mahasiswa atau
biasa disingkat Persma, adalah entitas penerbitan mahasiswa yang beroperasi di perguruan tinggi dan di luar perguruan tinggi yang dikelola oleh mahasiswa. Peran Persma yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Fungsi Persma yaitu sebagai wahana komunikasi massa, sebagai penyebar informasi, sebagai pembentuk opini, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. Nah, kita kan dalam dunia jurnalistik kan, pasti ada semacam peraturan yang mesti kita lakukan atau taati, dan itu tertuang dalam kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Kode etik mengatur moral dan perilaku wartawan dalam menjalankan tugas. Kode etik jurnalistik lahir pada tanggal 14 Maret 2006 oleh Gabungan Organisasi Pers yang berlaku secara nasional melalui Dewan Pers Nomor 3 SKDP 3 2006 tanggal 24 Maret 2006. Fungsi kode etik jurnalistik menurut M. Alwi Dahlan 1. Melindungi keberadaan seseorang yang profesional dalam berkiprah di bidangnya. 2. Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh praktisi yang kurang profesional. 3. Mendorong persaingan sehat antar praktisi. 4. Mencegah kekurangan antar rekan profesi. 5. Mencegah manipulasi informasi narasumber. Lalu apa sih tujuan kode etik jurnalistik itu? Kode etik jurnalistik bertujuan agar wartawan dalam menjalankan profesinya dengan rasa tanggung jawab. Kode etik wartawan Indonesia atau KEWI. Nah, ini adalah kode etik yang biasa digunakan atau secara umum digunakan karena ini adalah kode etik yang sifatnya nasional. KEWI ini ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Peraturan DP 5 tahun 2008. Dan karena ini adalah kode etik atau peraturan, tentunya apabila dilanggar akan ada sanksinya. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Kode etik jurnalistik ini ada 11 pasal. Pasal pertama yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selanjutnya, pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6,
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, Pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Selanjutnya, Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Nah, itu dia teman-teman 11 pasal kode etik wartawan Indonesia atau KEWI. Nah, thank you, syukron, terima kasih karena telah menonton video ini dan mendengarkan materi yang telah aku sampaikan. Semoga kalian paham ya. Kalaupun kalian nggak paham, kalian bisa bertanya di sesi selanjutnya atau sesi diskusi di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.